Kita berdoa, terima kasih Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan pada pagi hari ini, di mana Tuhan senantiasa memberikan kami napas kehidupan. Sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi hari ini, kami akan mendengarkan sapaan firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita mendengarkan sapaan Tuhan melalui firman-Nya pada hari ini, Jumat 8 November 2024, yang tertulis dalam Matius 9 ayat 36. Begini firman Tuhan, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Di bahasa Batak dirok, jadi mamiring mana toropi, asimarohana, ay maheu jala marhina mago dona sida di ida, songon biru-biru naso marpahan. Demikian firman Tuhan dengan topik Allah yang penuh belas kasihan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita saat ini, ayat ini mengajarkan kita untuk memiliki hati yang peka terhadap keadaan orang-orang di sekitar kita. Di tengah kesibukan dunia yang seringkali fokus pada keberhasilan, kemewahan, dan kecepatan, kita mudah melupakan orang-orang yang berada di sekitar kita. Mereka yang merasa lelah, sendirian, atau bahkan kehilangan arah, seperti domba tanpa gembala. Banyak di antara kita yang mungkin merasa tersesat, tanpa pegangan, menghadapi ketidakpastian hidup, dan berjuang sendiri di tengah kesulitan yang tidak terlihat oleh orang lain. Namun, Yesus datang dengan hati yang penuh belas kasih. Dia melihat ke dalam setiap hati, memahami pergumulan kita, dan mengulurkan tangannya untuk memulihkan. Dia mengingatkan kita untuk menjadi gembala bagi orang-orang di sekitar kita, menjadi tempat bagi mereka yang kelelahan untuk menemukan kenyamanan, tempat bagi mereka yang terluka untuk menemukan kesembuhan, dan menjadi sahabat bagi mereka yang terasing. Kasih Yesus menginspirasi kita untuk hidup dalam kepedulian yang nyata dan tulus, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan yang menguatkan, menghibur, dan membawa damai bagi orang lain. Renungan ini juga mengingatkan kita untuk tidak hanya berfokus pada diri sendiri. Saat kita sibuk dengan hidup kita, apakah kita masih melihat mereka yang butuh bantuan? Atau apakah kita melewatkan kesempatan untuk menjadi saluran kasih Tuhan? Tuhan ingin kita tergerak oleh kasih, belas kasih, bukan oleh rasa kasihan yang pasif, tetapi belas kasih yang aktif. Dalam konteks hidup, kasih ini berarti mendengarkan, memahami, membantu mereka yang membutuhkan, dan membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan. Demikianlah sapaan firman Tuhan untuk kita. Tuhan menyertai aktivitas kita hari ini. Tuhan memberkati.